Saya bersyukur, terima kasih bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi ya. Kali ini saya akan membahas tentang satu hal yang berawal dari sebuah pertanyaan kepada saya waktu saya seminar minggu lalu, yaitu adalah, Mas Ade, saya itu kan mengidap penyakit diabetes tipe 2, begitu ya, atau diabetes mellitus kadang-kadang orang bilang. Nah, berarti nggak bisa dong saya jadi akhirnya olahraga. Akhirnya jadi saya nggak bisa dong, jadi sayanya harus puasa, mengatur pola makan dan sebagainya. Jadi saya mesti bagaimana dong, begitu. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa melihat bahwa terjadi sebuah kesalahpahaman ketika justru gara-gara kita punya masalah dengan diabetes tipe 2, makanya justru jawabannya adalah kita harus merubah ulah perilaku kita tersebut. Makanya kenapa tadi, jadi kita harus balik teman-teman sekalian, membayangkan kita selalu, kalau saya punya penyakit berarti jawabannya selalu kan medikasi kan, selalu jawabannya obat. Tapi kali ini sesungguhnya jawabannya, kalau kita berbicara bukan sekedar menekan gejala, tapi kita menyelesaikan akar permasalahannya, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita merubah ulah perilaku kita. Di sini ada kata yang namanya reverse, membalikkan. Penyakit ini kadang-kadang disebut sebagai penyakit yang kronis. Ya, bisa iya, bisa tidak. Kalau seandainya kita memang terus-menerus mengidap penyakit itu dan akhirnya kita masuk ke dalam end stage of diabetes. Ketika akhirnya nanti bisa terjadi yang namanya neuropati, bisa blindness, bisa terjadi yang namanya gagal ginjal, bisa terjadi yang namanya amputasi dan sebagainya. Ya, mungkin sudah tidak bisa di-reverse lagi teman-teman sekalian ya. Tapi sebelum itu, kita bisa mereverse ini. Makanya kenapa it's a reversible disease, karena penyakit ini sesungguhnya adalah, kalau istilahnya kalau orang bilang itu adalah penyakit yang disebut dengan namanya dietary disease. Penyakit yang disebabkan karena ulah perilaku makan kita teman-teman sekalian. Dan kebanyakan kalau diabetes itu kebanyakan makannya apa? Kebanyakannya gula dalam arti bukan cuma sekedar manis, tapi karbohidrat yang berlebihan yang memang kebanyakan datangnya dari karbohidrat olahan. Nah, oleh sebab itu nomor satu, apa saja sih strategi yang bisa kita lakukan untuk mereverse kalau seandainya kita punya permasalahan ini? Nomor satu, kenapa saya katakan monitor gula darah kita ini yang paling utama. Ini juga hubungannya nanti juga dengan tentunya dengan dokter, ada dengan medikasi dan sebagainya. Ini makanya kenapa saya katakan semuanya harus secara bertahap. Karena ketika kita melakukan satu perubahan drastis dalam ulah perilaku kita, dalam hal makan misalnya, kita berbicara puasa ya. Ketika kita tidak makan, otomatis gula darah kita menjadi lebih stabil. Tapi waktu kita makan, yang terjadi malah nggak stabil gula darahnya, karena terjadi yang namanya, nanti kalau teman-teman tahu, yang namanya sekalinya kita makan, gula darah kita naik. Gula darah naik, insulin hadir, akan diturunin. Ini padahal baseline-nya diturunin lagi ke bawah sampai ke bawah. Nanti akhirnya naik lagi ke atas lagi, nanti turun lagi ke bawah lagi. Ini yang disebut namanya hyperinsulinemia. Ini namanya hipoglikemia. Makanya kenapa teman-teman bisa melihat, kok gula saya sekali waktu naik kenaikan, ntar sekali waktu kok gula darah saya keturunan. Nanti akhirnya naik lagi. Ketika kita turun di sini, kita lapar lagi, kita butuh comfort food. Karena kita nggak punya pemahaman tentang sumber, penyajian, jadwal, dan jumlah, akhirnya kita makan apa saja kita makan, naik lagi ke atas lagi. Begitu naik ke atas, habis itu kita kenyang, apa yang terjadi? Insulinnya ngambil lagi kelebihan gula tersebut, diturunin lagi ke bawah lagi. Jadi naik turun ini makanya disebut namanya roller coaster energy. Jadi unstable, tidak stabil. Tapi dengan puasa, justru kita menjadi lebih stabil. Nah, yang jadi tantangan adalah selama ini teman-teman kan makan obat. Nah, jadi ketika gula darahnya naik, makan obat. Tapi di sisi lain, teman-teman ternyata sudah mulai menerapkan puasa. Konsep daripada puasa kan harapannya apa? Harapannya dari yang tadinya ketergantungan karbo, atau yang dikenal dengan namanya karbo dependent, akhirnya teman-teman menjadi apa? Menjadi beradaptasi menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, atau yang dikenal dengan namanya fat adapted. Jadi terjadi switching metabolisme di sana. Nah, dalam proses ini teman-teman masih terus makan medikasi, makan obat, maka apa yang terjadi? Gulanya bisa ngedropnya luar biasa. Nah, nanti akhirnya malah jadi bahaya. Tapi yang disalahin siapa? Yang disalahin adalah nanti malah puasanya. Padahal puasanya justru dia berakting menggantikan obat. Oleh sebab itu makanya bertahap-tahap, secara bertahap pelan-pelan, penggunaan atau ketergantungan obat itu juga mulai
adaptasi dikurangi dikit-dikit. Maksudnya itu ya. Jadi nomor satu strateginya selalu itu. Tapi yang pasti mudah-mudahan kalau bisa konsultasi juga sama dokter dan dokternya setuju dengan apa yang mungkin saya kemukakan dan juga apa yang teman-teman itikatkan, niatkan, kolaborasi atau koordinasi tersebut akan jauh baik sekali. Ya, jadi pelan-pelan terjadi yang namanya akhirnya dari ketergantungan menjadi kemandirian. Dan itu yang kita inginkan ya. Yang kedua, yaitu adalah tentunya adalah yang paling kita sering, istilahnya adalah apa? Kita nggak ada kerjaan, kerjaannya makan terus. Nggak ada kerjaan, kerjaannya makan. Iya kan? Meeting, makan. Naik mobil, makan. Nonton TV, makan. Bioskop udah pasti ya, makan. Lalu apalagi? Sambil apapun juga pasti ngemil, makan, apa semua jalan terus. Kalau bisa, teman-teman sekalian, yuk kurangin frekuensi makan kita. Yang gampang aja, sederhana kan. Dari zaman dulu, dari zaman baheula, ya dari zaman di mana-mana cuma ada namanya, kalau istilahnya orang bilang ya makan cuma 3 kali katakannya, ya kan? Katanya makan pagi, makan siang, makan malam gitu. Nah sekarang kalau kita puasa paginya, berarti kita makan siang, makan sore, makan malam, udah gitu aja, sesederhana itu. Ya jadi kurangi, terutama kalau bisa kita cut si snacking itu ya, atau ngemil-ngemil tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu adalah tentunya teman-teman tahu ya, kalau kita lihat di sini, kita selalu kalau bisa berfokus kepada yang alami. Kalau yang alami itu biasanya yang apa yang disebut dengan namanya apa, Des? Yang disebut dengan namanya, kalau istilahnya unrefined. Kalau unrefined itu artinya yang tidak diolah. Jadi kalau mau makan karbo, ya karbonya yang tidak diolah. Makanya kenapa jadi ada ubi, ada nasi merahnya gitu ya, dan sebagainya, itu singkong gitu ya, yang tidak diolah gitu ya, bisa berupa biji-bijian, bisa berupa yang lainnya. Tapi kembali lagi yang sering kita makan adalah kebanyakan justru karbonya olahan ya. Nah karbo olahan itu ada apa, ya udah semualah ya, tepung, terigu dan turunannya, bisa nasi putih, bisa roti putih, bisa mie, bisa kue-kuean ya, kue basah, kue kering, lalu kerupuk, keripik ya semuanya ya. Nah jadi kalau bisa dikurangi hal tersebut. Kenapa? Karena kembali lagi, sekali lagi, kita problemnya kan adalah masalah gula darah yang tinggi, dan makanan-makanan ini akan otomatis meningkatkan gula darah kita menjadi naik ke atas. Nah teman-teman, selalu pemahamannya kan sederhana. Saya kan tetap mau makan ini Mas Ade, makanya saya butuh obat kan, makanya saya makan obat aja, jadi kan udah selesai urusan. Problemnya sekali lagi seperti saya katakan, kalau sekedar hanya cuma menekan gulanya, apalagi dengan gulanya tetap kita boleh makan, perilaku ini tetap kita pertahankan, dan kita makan obat, pertanyaan saya adalah sebenarnya itu semua kelebihan gulanya disimpan di mana teman-teman? Kalau kita cuma makan obat, tapi ini kita tetap terus lakukan. Makanya kenapa pelan-pelan teman-teman dari 6 pack menjadi 6 month. Kenapa begitu? Karena semuanya disimpan akhirnya kemana-mana di seluruh tubuh kita, termasuk juga ke dalam sel lemak ya. Dan lemak itu bisa ada di mana-mana teman-teman sekalian ya. Lemak bukan cuma di sel lemak juga, tapi bisa gak ada lemaknya juga di liver juga, bisa juga di jantung, bisa gak? Bisa juga di otot aja bisa ada lemaknya juga. Jadi bisa kemana-mana. Jadi kalau analoginya, kalau teman-teman tahu itu ibaratnya membayangkan kita nggak banyak gerak, mobilnya nggak dipakai kemana-mana, kerjanya diisiin bensin terus, diisiin bensin, lama-lama tangki bensinnya kan terbatas. Nah sedangkan tangkinya tuh ibaratnya kecil, apalagi mobilnya cc-nya kecil, diisiin terus-menerus, akhirnya apa yang terjadi? Membludak, akhirnya kebanyakan bensin, akhirnya kemana-mana dia, sampai ke jok mobilnya, sampai kemana gitu ya, sampai ke bagasi mobilnya, semuanya bensinnya tetap terus itu. Jadi kita tuh benar-benar jadi lemaknya jadi ke mana-mana. Jadi apa yang harus dilakukan nomor satu? Yang harus dilakukan nomor satu adalah jangan sering ke pom bensin. Satu. Yang kedua, kalau mau sering ke pom bensin berarti harus ngapain? Mobilnya harus dipakai jalan-jalan gitu. Dan ketika mobilnya dipakai jalan-jalan juga, mau gak supaya mobilnya punya tangki bensinnya lebih gede lagi? Berarti cc-nya dinaikin. Dari naikinnya dengan cara apa? Dengan cara melakukan aktivitas olahraga. Salah satunya adalah latihan beban, karena hubungannya beban dengan cc, atau dengan kalau istilahnya yang disebut dengan namanya lean body mass, yang nanti berhubungan dengan yang namanya resting metabolic rate, atau yang dikenal dengan namanya basal metabolic rate.
Jadi kebutuhan kalori atau jatah makan kita itu per hari itu besar atau kecilnya tergantung daripada si mobilnya. Jadi membayangkan dong, tahu kan kalau mobilnya 2000 cc atau 3000 cc mobilnya kalau teman-teman tahu. Sedangkan yang satu teman-teman mobilnya hanya cuma 800 cc atau 1000 cc. Jadi otomatis jatah makannya menjadi lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang lebih besar. Nah makanya kenapa latihan beban mengencangkan otot. Otot itu adalah salah satu yang namanya indikator atau salah satu kalau bisa dibilang instrumen yang berhubungan dengan penjatahan makanan di badan kita. Nah, disebut dengan namanya basal metabolic rate kita, ya. Jadi teman-teman sekalian itu yang harus dilakukan. Nah, kalau teman-teman tahu di sini sekali lagi mungkin saya lanjutkan dulu sedikit. Tadi kan kurangi gula atau karbo olahan kan ya. Juga termasuk kalau teman-teman paling sering kena gulanya dari biasanya minum-minuman ya. Minuman yang biasanya berkalori dan sebagainya ya, kadang-kadang sering. Akhirnya kena di situ pasti ya, kelihatannya oh minumnya nggak ada apa-apa, tapi ternyata gula di minuman begitu besar, begitu banyak ya. Kadang-kadang juga teman-teman minum yang misalnya mungkin teh, ntar taunya pakai susu pakai gula ya kan, kopi pakai susu pakai gula ya. Kadang-kadang mungkin belum kalau yang berhubungan dengan soft drinks atau sirup atau apapun juga ya, biasanya gula kena. Kalau di makanan-makanan olahan biasanya ada salah satu kandungan yang populer yang disebut namanya high fructose corn syrup, high fructose corn syrup, HFCS. Itu yang nanti problemnya kenanya ke liver nanti. Ya, kalau kita lihat gula pasir itu kandungannya ada fruktos, ada glukos. Ya. Begitupun juga dengan kayak nasi putih, dengan roti, dengan apa, ya. Nah, termasuk juga makanan olahan ini kandungan ini. Problemnya yang bisa metabolize atau yang bisa memproses si fruktosa tersebut itu di badan kita tuh hanya liver, bukan otot. Nah makanya kenapa kalau seandainya kita makan kebanyakan gula itu either dipakai langsung oleh aktivitas kita, kalau enggak yang hanya bisa memproses hanya liver, kelebihan maka livernya berlemak. Nah problemnya tuh di sana ya, makanya kenapa ini kurangin gula olahan ya, paham ya teman-teman. Termasuk juga kadang-kadang dari buah-buahan, cuma buah-buahan kalau menurut saya nggak signifikan kecuali kalau teman-teman makan buah-buahannya sekeranjang ya gitu ya, jadi nggak mau banyakan juga. Lalu kurangi lemak olahan, ini lebih kepada kayak kalau teman-teman udah paham ya, tahu ya, kebanyakan daripada minyak goreng gitu ya, yang dari sayuran. Jadi bukan salahnya minyaknya, bukan salahnya gorengnya, bukan, tapi salahnya dalam proses pembuatan minyak-minyak goreng yang berasal dari sayur-sayuran tersebut terjadi proses yang begitu panjang dengan pemanasan yang tinggi, makanya terjadi yang namanya rusaknya si makanan tersebut, dan akhirnya makanan tersebut acting sebagai dalam tanda kutip meracuni, toksik bagi tubuh kita gitu. Nah jadi makanya kenapa kalau bisa dikurangi. Loh tapi kata Mas Ade katanya bukankah pendekatannya low carbs high fat diet atau misalnya ketogenic diet? Tepat sekali, cuma yang menjadi tantangan adalah kalau saya mau makan lemak, saya makan lemaknya yang harus apa? Yang harus yang alami ya. Jadi makanan yang alami misalnya bisa dari alpukat, bisa dari minyak kelapa, bisa dari olive oil, bisa dari kuning telur, itu semua yang alami. Tapi kalau teman-teman kadang-kadang kan alasan kenapa mau high fat karena teman-teman senang makan yang goreng-gorengan, dan kebanyakan goreng-gorengan yang enak sebenarnya adalah dengan tepung. Habis itu baru digoreng lagi. Nah, jadi akhirnya teman-teman akan kena problem di sana gitu ya. Jadi bukan hal yang bijaksana karena itu nanti hubungannya dengan inflamasi nanti teman-teman. Nanti kalau inflamasi nanti hubungannya dengan kolesterol. Kolesterol nanti hubungannya dengan jantung gitu. Nanti terakhirnya yang salah siapa? Orang tua kita karena punya masalah dengan jantung katanya ya. Jadi sekali lagi salah pahamnya di sana. Jadi teman-teman sekalian, latihan beban kenapa menjadi satu hal yang penting? Karena aktivitas latihan beban adalah membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Dengan latihan beban juga kita selain membakar gula, jatah gula kita juga menjadi lebih tinggi. Dan setelah makan, kita punya apa yang disebut dengan namanya is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangan gula terbesar di badan kita itu adalah ada di otot rangka kita. Makanya kenapa otot rangka adalah salah satu jenis aktivitas olahraga yang jarang
dilatih oleh kita karena kita sibuknya dengan otot jantung kita. Jadi kardio tetap dilakukan, tapi juga harus melakukan latihan beban. Latihan beban dulu baru tutup sama kardio. Makanya ketika kita kardio, dianya udah empty, udah kosong karena gulanya udah dipakai di latihan beban. Maka pada saat itu dia akan pakai lemak. Atau boleh juga kardio on empty, yaitu adalah pada saat setelah puasa. Perutnya kosong juga habis bangun tidur pagi. Makanya kenapa pagi hari akhirnya menjadi salah satu momen yang tepat buat membakar lemak ceritanya, dibandingkan dengan kalau sore lebih tepat buat performa kitanya lebih optimal. Tapi kalau kita berbicara merilis lemak atau terjadi yang namanya fat loss dengan menggunakan fat yang ada di badan kita, bukan dengan makan fat yang banyak sehingga akhirnya badan olahraga buat bakar lemak yang kita konsumsikan, bukan bakar lemak dari yang lemak yang kita miliki sekarang hari ini. Jadi bukan hal yang bijaksana. Nah, jadi fat loss hanya akan terjadi kalau terjadi yang namanya kekosongan, ketika tidak terjadi kehadiran insulin. Nah, pada saat itulah dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga, teman-teman sekalian. Makanya kenapa cardio on empty stomach. Ya, paham ya? Jadi bisa sendiri boleh, bisa setelah latihan beban, lebih bagus lagi. Ya, latihan beban bisa dilakukan nggak on empty stomach juga? Bisa juga, nggak ada masalah. Sebelum buka puasa. Cuma latihan beban krusialnya adalah apa? Bukan sebelum latihan harus kosong. Yang dibutuhkan habis latihan beban adalah harus makan setelah latihan beban. Itu yang paling pentingnya. Tapi kalau latihan bebannya dalam kondisi perut kosong, nggak kenapa-napa. Ya, jadi setelahnya itu yang dibutuhkan. Ya, makanya kenapa teman-teman konsumsi whey protein, misalnya mungkin kreatin, mungkin langsung masukin makanan sehari-hari ya, protein dari hewani dan nabati itu setelah latihan. Makanya kenapa ada satu terminologi yang disebut dengan namanya it's a window opportunity, kesempatan gitu. Ada jendela kesempatan terbesar untuk badan menyerap makanan paling optimal gitu ceritanya. Tapi itu pun juga nggak begitu-begitu juga tapi kurang lebih begitulah. Oke, dan yang terakhir yaitu adalah tingkatkan secara bertahap jendela tidak makan kita. Ya, ingat kan ya teman-teman, kita mulai dari berapa? Dari 12. Terus habis itu pelan-pelan kita bisa ke 14 ketika kita bilang 3 jam sebelum tidur saya nggak makan, saya baru makan lagi setelah 3 jam setelah saya bangun. Makanya kenanya di 14. Oh, saya mau skip makan siang saya, kenanya di 16. Terus mau lanjut lagi misalnya ke 20 atau ke 22, silakan saja. Nah, kalau bisa juga teman-teman strateginya juga, kalaupun juga ini tetap terus bertambah ketika kita buka puasa, bukan berarti kita kalap dan harus makan ya. Nanti di dalam video berikutnya saya akan bahas ada 10 alasan ya yang biasanya kadang-kadang kita pakai untuk memberikan penghiburan hati kita, untuk kita bilang, saya kan udah puasa, berarti saya boleh makan yang banyak dong ya. Jadi itu sesuatu yang salah paham. Nah, ke 10 kesalahpahaman itu akan saya jadikan sebagai video saya berikutnya. Demikian kira-kira teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang mengidap pre-diabetes atau diabetes tipe 2 selama belum end stage ya, teman-teman bisa mencoba 7 strategi ini untuk diterapkan secara bertahap pelan-pelan. Nanti teman-teman, saya yakin ya, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit akan mereverse penyakit tersebut. Karena when it comes to dietary disease, it's a reversible disease, it's not a chronic disease. Jadi semuanya tergantung daripada ulah perilaku kita. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.